kasih Bapa. Sungguh Kau nyatakan terus kemuliaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Di dalam pelayanan kami ya Tuhan, Kau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menyelesaikan ibadah kami yang pertama ya Tuhan. Kembali kami datang ya Tuhan Yesus, menaikkan pujian penyembahan kami di ibadah kami yang kedua ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus Kau ambil alih ibadah kami ini ya Tuhan. Dari awal pertengahan ke akhir ya Roh Kudus, biarlah Engkau yang bekerja atas ibadah kami ini ya Tuhan. Lawatlah setiap kami yang hadir ya Tuhan Yesus. Begitu juga kami para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang melayani-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Mari pakai setiap kami ya Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Begitu juga yang menyampaikan firman hari ini ya Tuhan. Biarlah semuanya berasal daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga firman itu jatuh di tanah yang subur ya Tuhan. Boleh bertumbuh, berakar, berbuah ya Tuhan. Bahkan boleh dinikmati untuk kemuliaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersiap untuk lampaui ini ya Tuhan Yesus. Shalom Sibaranina Sapulu. Diberkatilah Sibaranina Sapulu. Diberkati setiap jiwa-jiwa yang ada di desa ini. Ya. Jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian kita dengan hati bersyukur. Kita angkat pujian ini dengan sukacita, saudaraku, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Di hadirat
Kami tetap bersyukur dan bersyukur atas segala kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah kekuatan di hidup kami, Tuhan. Kita puji kita, kekuatan di hidupku terdapat dalam Yesus. Kau
kembali beribadah kepada-Mu ya Tuhan dalam sesi yang kedua ini ya Tuhan. Hati kami haus lapar terus akan Tuhan. Tuhan tuntunlah setiap langkah hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengantarkan kami kembali untuk beribadah, menyelesaikan tugas panggilan pelayan kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan telah antarkan kami kepada bulan yang baru. Kami boleh lewati bulan demi bulan ya Tuhan. Kami boleh sehat, boleh mengalami berkat pemeliharaan Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Tuhan masih memberikan pertolongan Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami limpah dengan ucapan bersyukur. Hati kami berlimpah dengan nyanyian pujian, mazmur keluar dari mulut kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah yang menjamah kami, mengubahkan setiap hidup kami. Masih banyak Tuhan yang belum kami ubahkan, yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kami terus datang di hadapan-Mu supaya kami diubahkan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi Tuhan. Kami diubahkan menjadi berkenan di hadapan-Mu. Kami diubahkan menuju kesempurnaan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk menggenapi firman-Mu, untuk boleh mengimplikasikan daripada apa yang kami jalani, kami hidupi, sebagai kami pengikut firman-Mu ya Tuhan, sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, yang telah membawa kami ke iman Tuhan, yang telah membebaskan kami dari hidup masa lalu kami, dari hidup keterpelengguan kami, dari hidup di bawah kutuk-kutuk nenek moyang kami. Tuhan, angkat kami. Kami bersyukur kami tidak serupa dengan dunia ini. Kami boleh tampil berbeda dengan gaya hidup orang-orang yang tidak mengenal Engkau, yang mengalami Engkau Tuhan. Mungkin seorang-orang kami tidak diperhitungkan, seorang-orang kami tidak diberkati, kita tidak percaya hingga pada waktunya, termasuk gereja Tuhan di tempat ini. Tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu, karena Tuhan sudah memulai yang kami memulai dengan sungguh-sungguh kami mulai dengan kesetiaan kami di hadapan-Mu. Ini doa kami, ini permohonan kami. Dengarkanlah doa-doa kami Bapa. Hibur hati kami, kuatkan hati kami, biar tetap memandang kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkaulah tujuan kami, gerakkanlah bagian hidup kami. Bahwa kami ya Tuhan masuk dalam rencana, bahwa kami ya Bapa menggenapi firman-Mu, melakukan firman-Mu. Tidak mudah bagi kami untuk berbeda dengan dunia ini. Inilah panggilan kami. Engkau Tuhan, kami boleh mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Kami boleh mengalami berkat hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lewat pujian, mazmur, pengagungan.
yang kami boleh lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembali datang di gereja Tuhan, Pos PG ini ya Tuhan. Engkau melihat kami dari surga ya Tuhan. Berkatilah gereja Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Bukakanlah jalan-jalan Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu terjadi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Pak. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jamah setiap hati kami supaya kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kami dimampukan untuk melakukan firman itu, mempraktekkan firman itu, sehingga ketika kami mempraktekkan firman Tuhan, maka kami akan menerima berkat-berkat yang daripada surga. Terpuji nama Tuhan, pakai hamba-Mu ini, setiap kata kalimat yang hamba-Mu sampaikan kumandangkan berasal daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan tema sepanjang daripada bulan ini betul-betul kami pahami, betul-betul kami nikmati firman Tuhan yang akan mengubahkan kami. Saatnya kami berubah dari segala pola pikir kami, dari segala cara hidup kami yang mungkin selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saatnya kami berubah sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pelayan yang tanggung, pelayan yang sungguh-sungguh, pelayan yang berkomitmen di hadapan Tuhan. Pergumulan, gesekan boleh ada, tetapi kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah meninggalkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Agar kami menjadi anak-anak yang taat, bahkan nyawa kami, hidup kami serahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan seluruh umat Tuhan, kuatkan kami supaya kami bukan pribadi pelayan-pelayan yang hanya melihat kekurangan sehingga kami undur daripada pelayanan, tetapi kami mau terus maju untuk melayani Tuhan, karena kami percaya orang-orang yang setia, orang-orang yang berharap, yang Tuhan rindukan, sehingga ketika kami mengalami perubahan, maka Tuhan disenangkan. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu ini, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Oke, baik, mari kita belajar kembali Bapak Ibu dan Saudara. Sepanjang daripada bulan ini kita bersyukur dengan tema yang baru, bahwa saatnya kita berubah. It's time to change. Kita harus mengingat bahwa tujuan keselamatan yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya adalah untuk perubahan hidup. Tujuan keselamatan itu supaya kita berubah dalam karakter kita. Tujuan keselamatan yang Tuhan berikan supaya kita berubah dalam watak kita. Tujuan keselamatan yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya supaya kita berubah dalam perilaku kita. Maka kita dalam beribadah bukan hanya menekankan secara liturgi rutinitas daripada kehidupan kita, tetapi kita mengalami sesuatu yang baru, karena keselamatan yang Tuhan berikan adalah sebuah perubahan karakter, watak, perilaku kita. Mari kita baca di dalam Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Lukas 13 ayat 23 sampai ayat 24. Di sana dituliskan siapakah yang diselamatkan. Ayat 22 bersama kita baca. 1, 2, 3 ya. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Katakan amin. Maka kita melihat ada kata berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Jadi, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat masuk. Perhatikan ada kata berjuang. Orang yang berjuang berarti orang yang menggerakkan dirinya untuk melakukan suatu tindakan. Jadi masuk surga itu Bapak dan Saudara bukan otomatis, maka kita akan masuk kerajaan Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat butuh daripada berjuang. Jadi kita harus memaksakan diri kita untuk berubah. Katakan kiri kanannya, paksakan dirimu untuk berubah. Tidak otomatis Bapak dan Saudara, perlu perjuangan.
Jadi kita harus memaksakan diri kita untuk berubah. Inilah kalimat yang perlu kita garis bawahi, bahwa Anda dan saya harus memaksakan diri untuk berubah. Kalau tidak memaksakan diri untuk berubah, maka selamanya Anda tidak akan pernah berubah. Maka tadi saya sudah saksikan Bapak dan Saudara bahwa saya, apapun saya tidak tahu dalam pelayanan, konteks pelayanan. Maka semua alat musik saya tidak tahu. Bahkan untuk berbicara di depan umum juga tidak bisa. Pada saat itu masuk sekolah teologi, masuk ke pendetaan. Tetapi ada seorang gembala yang berkata kepada saya, waktu saya disuruh Bapak dan Saudara untuk membawa puji-pujian untuk jadi WL, saya katakan saya tidak bisa. Cuma satu yang dibilang Bapak itu, paksakan dirimu. Apabila Anda tidak mau memaksakan diri Anda, tidak mau, maka selamanya kamu tidak bisa. Itu saya ingat, renungkan terus. Sehingga sejak itulah saya memberanikan diri, memaksakan diri saya untuk melakukan. Sekalipun saya mungkin tidak sehebat orang, tetapi ketika kita mau memaksakan diri, di sanalah Tuhan bekerja. Yang setuju katakan amin Bapak dan Saudara. Maka pernahkah kita melihat bahwa yang sudah melekat pada besi yang berkarat? Kalau kita lihat Bapak dan Saudara, ada sebuah bahu yang sudah berkarat, maka sulit untuk dibuka ini. Karena sudah berkarat, maka harus dipaksa baut itu supaya terbuka. Maka harus dibutuhkan sesuatu hal, harus dipaksa baut ini biar bisa terbuka. Hal yang sama juga dengan hidup kita, bahwa hidup kita ini sudah berkarat, sudah hidup dalam kontrak dosa. Baik dosa nenek moyang kita sudah turun sama kita, baik dosa nenek moyang mulai dari si Adam, apalagi daripada nenek moyang kita, orang tua kita. Jadi kita sudah berkarat. Maka susah untuk mengubah hidup kita ini. Banyak harus kita ubah. Termasuk daripada kebudayaan kita yang selama ini sudah berkarat turun temurun, yang kita tahu siapa sebenarnya yang melakukan pertama daripada hal tersebut. Maka oleh karena itu, hal yang sama dengan hidup kita. Kita mau mengubah harus dengan cara usaha yang sungguh-sungguh. Katakan amin. Harus berusaha sungguh-sungguh supaya manusia lama kita atau kodrat dosa kita dapat dilemahkan, dapat dilumpuhkan, dapat dicabut dan dimatikan, dan diganti dengan kodrat ilahi. Tidak mudah Bapak dan Saudara, harus memaksakan diri kita. Katakan amin. Seperti pepatah yang mengatakan, menghancurkan batu lebih mudah daripada menghancurkan watak karakter kita. Jadi lebih mudah menghancurkan batu ataupun besi di dunia ini daripada menghancurkan watak karakter kita yang selama ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kehidupan Kristen adalah perjuangan untuk mengalami perubahan. Yang setuju katakan amin. Ketika ditanya pribadi sama kita, saatnya berubah. Kebanyakan di paradigma kita ini berubah pasti apa yang kita alami. Yang dulu tidak punya uang, saatnya berubah, saya punya uang. Saatnya berubah. Kita berkira dulu saya nggak naik mobil, saatnya naik mobil. Pasti itu sebagai orang-orang di dalam Tuhan yang tidak betul-betul mengerti yang Tuhan katakan di dalam Roma 1:12 tentang perubahan itu. Maka Rasul Paulus bukan bermaksud untuk merubah daripada dulu tidak dapat jodoh, saatnya dapat jodoh. Tetapi Tuhan rindukan Bapak dan Saudara berubah dalam arti dengan cara karakter kehidupan kita. Itu yang utama yang Tuhan inginkan. Bukan perubahan ekonomi, tetapi kita berubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Yang setuju katakan amin. Kita baca dulu di dalam Roma 12. Roma 12 ayat 12. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ini menjadi tema kita sepanjang bulan ini Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama persembahan yang benar. 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku mendesakan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua kita baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Maka Rasul Paulus pertama menasihatkan kita supaya kita betul-betul memiliki ibadah yang benar, ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, ibadah yang benar akan mempengaruhi daripada perilaku kita. Kalau Anda ibadah benar, ibadah Anda sejati, maka Anda akan berbeda dengan dunia ini. Jadi kalau kita datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, tidak terjadi perubahan, ada sesuatu yang salah dalam ibadah Anda. Maka kalau ada orang-orang yang datang ke gereja tetapi tidak mengalami perubahan, ada sesuatu yang salah di dalam gereja itu. Ada sesuatu yang salah dalam ibadah itu. Karena Tuhan merindukan di dalam Roma yang kita sudah baca, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Yang pertama, persembahan yang hidup. Katakan amin. Jadi ibadah kita adalah ibadah yang hidup, bukan ibadah yang mati, bukan ibadah rutinitas, formalitas Bapak dan Saudara. Dan saya berharap ibadah kedua di tempat ini bukan karena rutinitas lagi, bukan formalitas, tetapi karena kita haus akan firman Tuhan. Kita haus rindu mendengarkan firman Tuhan. Kita haus untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi bukan keterpaksaan. Angkat tangan dulu yang tidak keterpaksaan datang dalam ibadah kedua ini. Haleluya. Maka kita melihat Bapak dan Saudara tentang daripada perubahan ini. Tuhan tertarik dengan hidup yang berubah. Tuhan gak pernah tertarik dengan apa yang kita lakukan, menara bagika yang kita bangun, setingkat apapun lingkaran itu, kita buat emas kah di tempat daripada kita lakukan. Tetapi Tuhan tertarik dengan hidup yang berubah. Katakan kiri kanannya, Tuhan tertarik dengan hidup yang berubah. Amin. Tuhan kepala senang kalau kita punya deposit yang banyak, kita memiliki harta yang banyak, kita bisa lakukan banyak hal. Tetapi Tuhan senang kalau Anda dan saya berubah. Kenapa? Karena kekristenan itu identik dengan perubahan. Kekristenan itu identik dengan perubahan. Ibadah sejati atau ibadah yang benar itu adalah perubahan hidup. Oleh karena itu kalau kita lihat daripada si Zakheus, ketika dia mengalami Tuhan, dia mengalami perubahan, maka Tuhan senang. Maka Tuhan berkata kepada Zakheus, saya ke rumahmu. Pada Zakheus hanya rindu berjumpa aja, untuk bisa melihat daripada Yesus berjalan pada saat itu, karena dia memiliki kerinduan. Tetapi Yesus yang melihat si Zakheus, saya akan menumpang di rumahmu. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, kita lihat Tuhan senang dengan orang-orang yang mengalami perubahan dalam setiap kehidupannya. Bahkan si Zakheus ketika mengalami perubahan, mengalami Tuhan, maka lebih daripada orang-orang sezamannya, dia bukan hanya tidak melakukan yang baik, tetapi dia lakukan perbuatan yang baik, bukan hanya meninggalkan. Cek. Cek. Oh, ada goyang mungkin. Coba bantu. Cek. Oke. Gak usah di-thinking, itu diperbaiki aja. Makanya harus ada ahli daripada multimedia kita kan gitu kan. Tuhan pakai kita sesuai karunia-karunia. Jangan langsung ada kuasa iblis setan, padahal bukan. Hanya karena ada goyangan sedikit karena alunan musik Bang Kevin bisa aja goyang kabelnya. Maka Tuhan tertarik dengan hidup yang berubah. Dan saya berdoa di tempat ini kita mengalami perubahan, karena kekristenan tanpa perubahan maka sama dengan Kristen tanpa Kristus. Banyak orang Kristen tapi tanpa Kristus. Beragama tanpa iman, beragama tanpa bertuhan, maka marah Tuhan gudang. Kita mau melihat bahwa kita mau seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam jemaat Roma. Cek, oke. Siap-siap menggoyang biar di belakang bisa mendengarkan firman Tuhan. Maka kita melihat Bapak dan Saudara, Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya, orang Kristen yang pada saat itu memang agama adalah menjadi sebuah agama negara pada zaman itu. Oleh karena itu kita melihat daripada Rasul Paulus melihat daripada agama hanya sebagai liturgi, agama sebagai hanya sesuatu yang mereka lakukan dalam
rutinitas pada saat itu, tidak mengalami sesuatu perubahan, maka Paulus menasihatkan jemaat di Roma supaya mereka berubah. Maka di ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Maka perubahan bukanlah perubahan sebelum terjadi perubahan itu. Jadi perubahan itu bukan hanya wacana, perubahan itu bukan teori Bapak Ibu dan Saudara, tetapi perubahan itu adalah sebuah hasil yang bisa kita lihat Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kalau Anda berubah, itu bisa dilihat daripada hasil yang kita lakukan. Bukan hanya di mulut saya berubah, tetapi orang akan melihat kalau kita berubah, bahwa kita betul-betul bisa nampak daripada perbuatan kita. Oleh karena itu jangan pernah takut untuk berubah. Katakan kiri kanannya, jangan pernah takut untuk berubah. Ada amin? Jangan pernah takut untuk berubah. Karena kenapa? Perubahan itu terjadi sesuatu seperti ulat. Ulat itu menjadi kupu-kupu, itu butuh proses. Maka Anda dan saya juga menjadi orang yang dipakai Tuhan butuh proses. Maka kita mau berubah Bapak Ibu dan Saudara, kita mau berubah dari secara pelayanan kita berubah daripada kehidupan kita. Dan saya rindu sebagai dalam ibadah sesi yang kedua ini, termasuk sudah dalam tahap pelayanan kita mau berubah dalam konteks daripada ibadah dan pelayanan kita. Kalau tadi berubah dalam hal pola pikir sudah kita pelajari, dalam hal daripada manusia lama kita, perbuatan daging telah nyata, itu sudah selesai dianggap bagi kita sebagai pelayan Tuhan. Tetapi mari kita, poin yang keempat saya sampaikan, berubah dalam hal pelayanan kita. Salam pikirannya, berubah dalam hal pelayanan kita. Kalau di tampunan tadi sudah berubah dalam hal perbuatan daging kita, kedengkian, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan, sihir, dan semua sudah tidak ada lagi mungkin bagi kita sebagai pelayan Tuhan. Tapi tidak tahu Anda masih pelayan Tuhan, masih melakukan penyembahan berhala, berarti Anda tidak masuk kepada poin keempat ini. Kita mau merubah daripada cara pelayanan kita. Jadi sudah naik daun, kita sudah naik tingkat Bapak dan Saudara. Ibarat sekolah Bapak dan Saudara, ada SD, ada PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA, sampai kepada perguruan tinggi mahasiswa. Dan saya berharap Anda dan saya sudah berubah dalam hal konteks manusia lama kita. Katakan amin. Maka kita akan masuk kepada kita berubah lewat daripada cara pelayanan kita. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu dan Saudara bahwa kita sekarang ini, tim pelayan di tempat ini harus mengalami perubahan. Jangan menjadi pelayan yang cengeng. Katakan keringanannya, jangan cengeng. Belum apa-apa Bapak dan Saudara, kalau kita lihat murid Kristus, maka mereka jangankan hal-hal, bahkan nyawa mereka pun mereka berikan kepada Tuhan. Tenaga mereka, semua totalitas mereka berikan kepada Tuhan. Maka saya berdoa, tim pelayan Gemi Tambunan adalah tim pelayan yang taat dan tahan uji. Jangan dikit-dikit langsung mundur Bapak dan Saudara, dan tidak bergereja lagi dan tidak melayani. Yang rugi bukan Pak Pendeta, yakinlah. Karena ini bukan proyek saya, ini adalah pekerjaan Tuhan. Kalau tidak ada lagi dari orang memuji Tuhan, dari batu Tuhan buat. Kalau nggak ada lagi yang mau melayani Tuhan, banyak Tuhan kirimkan, percaya. Tuhan itu punya cara selalu baru dalam Tuhan. Kalau kita nggak mau dipakai Tuhan, pasti banyak orang mau dipakai Tuhan. Oleh karena itu mari sebagai jemaat dan pelayan Tuhan, kita mau melayani Tuhan dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu katakan saatnya berubah. Amin. Oleh karena itu mari kita selalu mengingat daripada pelayanan kita. Dan ada orang berpikir, saya agak gereja lagi situ. Jadi sebuah paradigma di dalam dirinya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau dia nggak beribadah, nggak melayani Tuhan, bukan gereja kita yang rugi, percaya. Karena gereja ini bukan milik Bapak Sibarani. Kecuali saya punya perusahaan, saya punya PT ataupun sebuah perusahaan, ada orang-orang yang keluar di sana, mungkin saya mengalami kerugian. Tapi itu pun kalau ada dalam perusahaan,
tetap juga bisa dibuat untuk menerima lowongan kerja. Langsung banyak mendaftar itu. Tetapi ini adalah pekerjaan Tuhan. Kalau Anda setia Bapak dan Saudara, yakinlah Tuhan akan mengangkat. Tuhan akan mempromosikan kita. Tadi saya sudah saksikan Bapak dan Saudara, saya berpikir siapa lagi yang saya bawa? Karena saya puji Tuhan, Tuhan semakin angkat, dipercaya di BPD Tapanuli sebagai pelmas. Maka doakan saya bukan menjadi kesombongan Bapak dan Saudara. Kalau saya ke Jakarta, ke Bandung, itu karena kemurahan Tuhan. Dan saya dipercaya untuk membawa 3 orang untuk training daripada pelmas yang dipercaya kepada saya. Saya berpikir di rumah, ulang saya, siapalah yang saya ajak? Kan itu pertanyaannya kan? Kayak Tuhan di surga, sama siapalah berkat ini kan? Maka Tuhan selalu uji. Saya berpikir di rumah, siapalah yang saya bawa, diskusi sama Ibu Gembala untuk saya bawa. Maka yang diingatan saya Bapak dan Saudara, si Wan inilah. Maka saya pergi ke tukang cuciannya, memang baik ini anak. Dia nyuci kereta di situ, ya namanya pinggir-pinggir jalan kan, menyuci di situ, dan saya jumpai. Dan saya sering sama dia. Rupanya dia juga udah pernah ke Jakarta. Saya bilang nggak pernah Pak Pendeta katanya. Karena ke Jakarta butuh modal memang. Jadi kan kita dibiayai, kita diongkosi, penginapan kita dikasih, semua dikasih sama kita. Maka saya tawarkan, malah dia senang. Jadi mana usaha saya ini, abangnya dulu punya usaha, maka dia ajak kawannya. Itu luar biasa Bapak dan Saudara. Jadi kami doakan nanti lewat ini dia langsung menjadi koordinator Tagana. Jadi dia nanti udah ngomong sama Kapolres, Dindam, udah itu mau jumpa dia ke dinas sosial. Itu artinya Bapak dan Saudara, saya berpikir siapa yang saya mau, kan itu masalahnya. Yang saya ingat itu. Maka demikian juga dengan Tuhan rupanya di surga. Tuhan mau memberikan berkatnya kepada kita, tetapi karena dilihat di sana, nomor gereja B dan melayani, gak bisa sama yang lain lah dikasih. Dengan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Maka kita bersyukur Bapak dan Saudara. Tidak ada yang sia-sia dengan kalau kita melayani. Termasuk kesaksian daripada Satria. Dengarkan dia. Dia setia melayani di multimedia Bapak Ibu dan Saudara. Waktu itu dia sampaikan, terima kasih, saya bersyukur Pak Pendeta. Saya belum tamat sudah ditawarkan kerja. Mau dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Artinya kalau kita melayani Tuhan, percayalah Tuhan gak pernah kecewakan Anda dan saya. Kalau kita serius dengan Tuhan. Jadi jangan pernah lihat daripada prospek kita ini sono-sono nama tuarin lah. Sono nama. Kita aja maju aja terus Bapak Ibu dan Saudara. Walaupun mungkin jadi tatar waktu, artinya sedih hati kita, tapi Tuhan hiburkan. Kenapa? Kita lihat di sana, kami lewat tadi, di mana tubuh yang diresmikan itu katanya, kuputar ke sana. Rupanya cuma emasnya aja satu, udah bisa bangun gereja kurasa. Banyak kali emas-emasnya di situ berputar-putar. Kurang lebih berapa M itu memperbaiki itu untuk membangun itu, nggak apa-apa. Kita bersyukur aja. Cuma di pikiran saya gini, seandainya saya nggak pendeta, seandainya saya bukan dipanggil Tuhan, mungkin lebih besar saya bangun angka seperti itu juga untuk tubuh orang tua saya. Tetapi kita berbeda Bapak dan Saudara. Alkitab mencatat Roma 12 ayat kedua, berubahlah oleh pembaharuan kita. Jangan serupa dengan dunia ini. Berikan tepuk tangan sebagai penutup Bapak dan Saudara. Oleh karena itu, mari kita paksakan diri kita. Tos kiri kanan, paksakan dirimu harus kita paksakan ya. Kenapa kita harus paksakan Bapak Ibu dan Saudara? Kita lihat bahwa banyak di dalam kehidupan kita ini sesuatu yang harus kita paksakan. Dulu pun kita ketika sekolah ya, artinya untuk kita paksakan waktu kita masih sekolah harus bangun pagi dan mengerjakan tugas-tugas. Kita paksakan enggak? Kita paksakan enggak kalau kita sekolah kayak anak saya ini? Untuk SD mereka saya sudah antar Bapak dan Saudara, biasa jam 6:30 bangun, sekarang harus jam 6. Kupaksakan mereka. Maka ketika kupaksakan menjadi kebiasaan mereka, menjadi tindakan mereka, menjadi karakter mereka. Jadi paksakanlah dirimu. Katakan kiri kanannya, paksakan dirimu. Kalau kita paksakan maka kita tidak akan bisa. Oleh karena itu jangan pernah berpikir dalam kehidupan kita ini merubah apa yang Tuhan kehendaki, merubah moral, merubah karakter, merubah etika, kodrat dalam dosa. Itu yang paling sulit. Kalau merubah ekonomi kita ini mungkin masih bisa dengan cara korupsi. Merubah ekonomi kita ini bisa gampang.
jual narkoba kita, karena di YouTube ini kayaknya bebas narkoba kan, ya jual aja langsung berubah ekonomi kita ini. Apalagi berubah dengan cara yang cepat. Oleh karena itu merubah sesuatu dalam kehidupan kita termasuk ekonomi kita itu, dan merubah dalam segala sesuatu yang ada dalam dunia ini mungkin gampang, tetapi merubah karakter kita, merubah kodrat dalam dosa, merubah moral kita, merubah etika kita tidak mudah Bapak dan Saudara. Bilang kiri kanannya, tidak mudah merubah watak kita ini, tidak mudah merubah cara berpikir kita, budaya kita yang sudah lama kita lakukan, tetap kita ikut terlibat di dalamnya. Tapi saya berdoa Anda dan saya harus lepas daripada penyembahan berhala. Yang setuju katakan amin. Jadi harus berbeda kita. Banyak hal harus kita berbeda Bapak dan Saudara. Baik daripada kebudayaan kita, baik daripada kehidupan kita, etika kita, moral kita. Oleh karena itu mari kita paksakan diri kita Bapak Ibu dan Saudara. Dan Tuhan sering memberikan situasi sulit di mana kita diajak untuk bergantung kepada Tuhan, bukan kepada keadaan kita. Mungkin kadang kita harus kita paksakan ketika kita dihianati. Katakan dulu yang pernah dihianati. Angkat tangan yang pernah dilukai, dibenci, dipitnah, ataupun diperlakukan tidak adil. Tetapi harus kita paksakan diri kita. Kalaupun ada orang-orang yang menilai daripada hidup kita seolah-olah kita yang salah, tetapi ketika diperiksa, setelah dicela, setelah dijelaskan, bukan kita yang salah. Banyak hal-hal seperti cara berpikir kita. Kita menyalahkan orang, kita tidak datang, ada gereja biau, itu minta pulang, enggak apa-apa. Bukan gereja yang rugi, bukan Pak Sibarani yang rugi, ada yang rugi, percayalah. Karena kita tahu orang-orang yang setia, Tuhan pasti angkat Bapak dan Saudara. Oleh karena itu mari kita renungkan, dan disinilah kita bisa maju di dalam Tuhan. Persoalan boleh ada, tetapi saya tetap melayani Tuhan. Kan mantap seperti itu Bapak dan Saudara. Ini bukan sama Pak Pendeta berbeda, nggak ada tahu persoalan ini. Ikut juga saya yang salah, semua penggembala yang salah. Orang tua dengan anak yang berbeda, nah, memang gitu, harus gitu ya. Nggak tahu apa-apa tentang keadaan itu, tetapi kita yang korban Bapak dan Saudara. Tetapi sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, maju terus di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, semua kita bisa lewati. Berikan tepuk tangan Bapak dan Saudara. Saya juga pernah mengalami, kayak saya sebelum gembala sudah banyak saya pelayanan Bapak dan Saudara, mulai dari Medan, Siantar, Tarutung, sudah banyak di Balige. Dalam pelayanan selalu ada gesekan. Percayalah, selalu ada masalah, mana ada yang mulus-mulus. Murid Yesus 12 ya. Yesus sempurna enggak? Sempurna, nggak ada yang salah. Lihat murid-murid Tuhan Yesus 12, ada satu enggak? Yudas Iskariot. Kenapa bisa terjadi? Memang zaman Yesus pun sudah ada seperti itu. Jadi ya nggak usah minder, nggak usah jadi tile nggak mau lebih, nggak usah. Maka murid-murid yang lain 11 lagi berjuang mereka. Petrus maju walaupun Yudas mengkhianati Kristus. Mungkin Yudas ini sudah sering maka tatai udah pula itu Yesusin kayak tatai Yesus, tapi hanya Yudas yang terpengaruh dan menghabisi nyawanya. Tetapi lihat murid-murid 11, mereka luar biasa dipakai Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak dan Saudara, kita juga di tempat ini sebagai pelayan Tuhan tetap maju di dalam Tuhan. Jangan pernah terpengaruh dengan orang-orang yang sudah mundur, orang-orang yang sudah tidak setia lagi, tetapi tetap maju di dalam Tuhan. Saatnya berubah, berikan tepuk tangan. Jadi dipastikan bahwa Anda dan saya saatnya berubah. Amin. Kalau dulu mental kerupuk, yang masuklah mental baja. Katakan amin. Jadi kita mau orang-orang yang memang siap untuk dipakai Tuhan. Jangan dikit-dikit Bapak dan Saudara ada persoalan langsung dibesar-besarkan. Ada persoalan seharusnya diselesaikan. Orang disalang Pak Pendeta Gembala selesai semua, kan selesai. Tapi kalau dilawan Pak Gembalanya, ya terjadilah makin besarlah persoalan itu. Oleh karena itu mari Bapak dan Saudara selalu berpikir positif, katakan amin. Selalu berpikir hal-hal yang positif dan mau supaya kita betul-betul diberkati Tuhan. Dan saya rindu juga kalau tubuh sudah diresmikan, dia bertamburan juga pasti diresmikan. Itu waktunya Tuhan. Jadi tidak usah merasa sedih. Kayaknya ada yang sewa penumpang tadi sedih.
di sana boleh dibangun, tapi gereja belum. Itu bukan kemauan kita. Tuhan selalu punya cara bagi kita supaya Tuhan menguji kita di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri pada ibadah kita ini. Haleluya. Angkat pujian itu. Kita akan masuk dalam pujian kudus kita. Mari kita persiapkan untuk kita Bapak dan Saudara. Semua
bersama katakan, jadilah Tuhan seperti yang Kau ingin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita persiapkan hati kita, hidup kita ini untuk masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Setiap kali kami mengingat perjamuan kudusnya Tuhan, kami mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Seharusnya kami akan binasa, mati dengan sia-sia. Tetapi kami bersyukur Tuhan datang dari surga ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kau mengangkat kami dari dunia kegelapan. Tuhan, lepaskan kami dari cara hidup kami yang lama, hidup daripada nenek moyang kami, hidup yang sia-sia, yang belum mengenal secara pribadi Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, hari ini kami berbeda sebelum kami mengenal Tuhan. Kami berbeda sebelum kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Keselamatan yang kami terima mengubah seluruh hidup kami, mengubah watak kami, mengubah perilaku kami, mengubah segala perbuatan hidup kami ini ya Tuhan. Ini kami bersama umat Tuhan sebelum kami menikmati daripada perjamuan kudusnya-Mu Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami imani lewat perjamuan kudus ini akan membawa sesuatu yang baru, perubahan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Lewat perjamuan kudus ini akan memampukan kami untuk boleh berpikir positif, dan kami boleh meninggalkan masa lalu kami, cara pelayanan kami yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saatnya kami berubah, saatnya kami maju, saatnya kami melakukan setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Terpuji nama Tuhan, laikkan kami ya Tuhan. Ketika kami menikmati perjamuan kudus Tuhan, anggur dan roti ini, kami imani, kami dikuduskan, kami dilayakkan, dan kami menerima kesembuhan, pemulihan, kesehatan dalam tubuh kami ini. Sehingga dengan tubuh yang sehat ini, kami boleh berjuang, melakukan supaya kami, hidup kami lebih baik dan berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat roti kita tinggi di atas kepala kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali angkat cawan kita tinggi di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan, dan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Bapak. Imani percaya. Ini menjadi obat yang maju. Ini membawa kemuliaan, kekudusan, kelayakan. Engkau melayakkan kami Tuhan. Engkau melayakkan kami masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam
Yesus satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kami. Yesus juru selamat kami. Engkaulah kebahagiaan kami Tuhan. Engkaulah harta yang termahal dalam seluruh hidup kami. Kami puas dalam hadirat-Mu. Kami puas melayani Engkau. Kami puas dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Marilah di tempat ini akan mengubahkan seluruh hidup kami. Berjuang ya Tuhan, kami berjuang memaksakan hidup kami untuk lebih baik lagi Tuhan. Kami berubah dari cara berpikir kami. Kami berubah dari cara melayani kami di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan, sepanjang zaman, sepanjang bulan ini saatnya berubah. Kami tunjukkan perbuatan perubahan kami. Kami tunjukkan perbuatan bahwa kami berubah di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Begitu besar penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa sepanjang minggu ini Tuhan. Kemana kami melangkah pergi ada bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan menyertai kami Tuhan. Jauhkan dari segala yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami tolak, kami tinggi biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, perjalanan hidup kami, perjalanan iman kami. Rencana-Mu tergenapi, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap hidup kami. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa bersama umat Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan, apa mereka kerjakan buatlah berhasil dan beruntung. Berkati umat-Mu ya Tuhan, sehingga lewat nikmat berkat yang Tuhan berkatakan menjadi saluran berkat. Kami boleh pakai kekayaan harta yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk mengembangkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Pakai kami, berkati kami supaya lewat berkat yang Tuhan berikan bagi kami persembahkan kepada Tuhan. Kami pakai memuji, menyembah Tuhan, bahkan melayani sesama kami di dalam Yesus. Hamba berdoa jauhkan daripada umat Tuhan segala kecelakaan, segala hal-hal yang tidak baik, yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami tolak, kami tekik di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Hamba juga berdoa ya Bapa, buat seluruh pelayan-pelayan koordinator GBI Tamunan dan Prosper ini ya Tuhan. Engkaulah yang memanggil kami. Biarlah kepercayaan yang kami hebat, kepercayaan yang diberikan bagi kami, kami lakukan untuk Tuhan. Kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Mampukan kami supaya kami unity, supaya kami sama-sama melakukan bagian tugas kami yang Tuhan telah percayakan bagi kami ya Tuhan. Mari Tuhan angkat kalau kami lemah, Tuhan jamah hati kami supaya kami bangkit terus melayani Tuhan. Persoalan boleh ada, tetapi hati kami terus melayani Engkau. Kami tidak mundur, tetapi kami maju terus di dalam nama Yesus. Setiap orang yang setia, setiap orang yang bertahan, maka mereka yang akan diberkati Tuhan. Berkat-Mu kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Ini menjadi perjuangan kami, tantangan kami dalam pelayanan di Prosper ini dan tetap pulang ya Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat kuasa Tuhan
menjadi kerinduan kami, doa kami di hadapan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia ibadah kami Tuhan. Doa kami tidak ada yang sia-sia. Indah pada waktunya, waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Dan kami akan menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan nyata bagi kami, tidak pernah terlambat. Indah pada waktunya, kami imani di dalam nama Yesus. Ibadah kami ibadah yang berkemenangan saat ini ya Tuhan. Kami boleh menjalani setiap langkah hidup kami, karena kami sudah dibekali, karena kami sudah dipersiapkan untuk menjalani hidup kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan, bagimu Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami akan mengakhiri daripada ibadah sesi yang kedua dalam mau ini. Mari Bapak di seluruh saudara kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita puji kita kiranya Tuhan ibadah kami Tuhan. Baik sesi pertama dan sesi kedua, kami boleh menikmati daripada berkat rohani dalam setiap ibadah-ibadah kami. Terpuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang siap untuk menerima berkat yang daripada Allah Bapa, kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa yang berlimpah